Kalian tahu nggak sih, kalau salah satu dari 12 murid Yesus dulunya adalah seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang? Yap, inilah kisah luar biasa dari Santo Matius, sang rasul dan penulis Injil. Gimana ceritanya seorang yang dianggap pendosa besar bisa menjadi pewarta sabda Tuhan? Yuk, kita bedah ceritanya. Sebelum dikenal sebagai Matius, namanya adalah Louis. Ia bekerja sebagai pemungut cukai di Kapernaum, sebuah profesi yang pada zaman itu identik dengan korupsi, pemerasan, dan pengkhianatan karena bekerja untuk penjajah Romawi. Masyarakat Yahudi memandang pemungut cukai sebagai pendosa dan najis, setara dengan pelacur dan orang-orang buangan lainnya. Mereka tidak diizinkan masuk sinagoga atau menjadi saksi di pengadilan. Singkatnya, Louis adalah orang yang terpinggirkan dari masyarakatnya sendiri. Namun, suatu hari hidupnya berubah total. Saat duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tanpa ragu, Louis meninggalkan harta, pekerjaan, dan hidup lamanya, lalu menjadi Matius yang berarti anugerah Tuhan. Panggilan ini menunjukkan bahwa rahmat Tuhan terbuka bagi siapa saja, bahkan bagi pendosa yang dibenci. Matius kemudian mengadakan perjamuan besar dan mengundang para pemungut cukai, serta orang berdosa untuk bertemu dengan Yesus. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Matius menjadi pewarta Injil yang gigih. Ia mewartakan kabar gembira kepada komunitas Yahudi di Yudea selama bertahun-tahun, lalu melanjutkan misi ke berbagai negeri seperti Ethiopia, Persia, dan Makedonia. Tradisi gereja mengenalnya sebagai penulis Injil pertama, yaitu Injil Matius, yang ditujukan bagi orang Kristen keturunan Yahudi untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Dari Santo Matius, kita belajar tentang pertobatan yang radikal. Saat dipanggil, ia langsung meninggalkan hidup lamanya dan mengikuti Kristus tanpa ragu. Kisah ini mengingatkan kita untuk berani meninggalkan zona nyaman dan dosa, serta dengan tulus menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Santo Matius juga mengajarkan kerendahan hati. Dalam Injilnya, ia menyebut dirinya pemungut cukai, jujur akan masa lalunya. Ia tidak menutupi kelemahannya, tetapi menunjukkan bagaimana kasih Tuhan mengubah hidupnya. Dari Matius, kita belajar menerima masa lalu dan membiarkan Tuhan menjadikannya kesaksian iman. Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil, setiap tanggal 21 September. Pada hari itu, kita diajak untuk merenungkan betapa besar belas kasihan Tuhan yang mampu mengubah seorang pendosa menjadi seorang kudus yang agung. Semoga kisah Santo Matius dapat menginspirasi kita semua untuk selalu terbuka terhadap panggilan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar dosa kita di masa lalu, karena rahmat-Nya selalu lebih besar. Santo Matius, doakanlah kami.